Ya, baik teman-teman. Sekarang kita akan tutorial bagaimana cara mengatasi saklar mic yang bermasalah. Kita punya di sini mic dinamik ya, merek TOA. Jadi di sini saklarnya bermasalah, kondisinya nyala terus. Jadi mau dimatiin atau kita nyalain dia akan nyala terus, ada suara gitu ya. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Harusnya kan normalnya kalau kita matikan dia mati, kalau kita nyalain dia nyala gitu. Kita coba. Nah, ini kondisi mati, kita nyalain dulu, kita tes. Tes 1 2 dicoba. Tuh ya, nyala. Coba kita matikan sekarang. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Atau kondisinya adalah ada krek gitu ya ketika kondisi mau dimatiin atau mau dinyalain. Jadi intinya masalah di saklar. Nah, kita coba perbaiki. Cara memperbaikinya dua pilihan. Pertama, kita bongkar, kita perbaiki apa ada yang salah. Biasanya kurang presisi ya ketika posisi on ke off itu ada kontak yang tidak pas, baik itu kontak terus ataupun yang seharusnya kontak jadi tidak kontak, atau yang seharusnya nggak kontak malah jadi kontak. Nah, itu permasalahannya di sana biasanya. Nah, ini kita coba bongkar dulu. Ini kita buka atasnya. Ini spoolnya kita buka ya. Terus nah di sini ada baut, kita buka dulu bautnya. Nah, ini ada yang seperti ini teman-teman, kita buka dulu. Nah, ini ya, jadi ini ada saklarnya. Supaya bisa kita buka yang bagian bawah. Jadi cek yang di bagian bawah, kita lepas juga. Di sini ada baut, jadi kita putar. Nah, kalau ini sistemnya ngebaut, jadi seperti biasa putar ke kiri sampai lepas. Nah, baru itu bisa ditarik. Nah, jadi seperti ini teman-teman kondisinya ketika kita buka. Ini yang merah ini positif, yang hitam ini negatif gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang merah itu dia ke pin nomor 2, yang hitam ke pin nomor 3. Terus grounding nomor 1 itu di jumper dengan body yang seperti ini. Nah, ini switchnya teman-teman. Kalau kita memastikan lagi, coba kita tes dalam kondisi seperti ini. Nah, ini jack yang nanti dicolokin ke ampli, mixer dan lain-lain. Nah, ini switchnya dan ini spoolnya. Nah, kita coba sekali lagi ya, apakah masih sama. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita tarik ke bawah dulu. Ini kondisi off itu. Nah, ini ada suara. Tes 1 2. Kita coba nyalain lagi. Tes 1 2. Jadi saklar ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kita coba dulu. Nah, ini ya bentuk saklarnya. Jadi saklarnya ini di sini ada 6 pin, tapi sebenarnya pin kanan kiri ini dijumper sama mereka. Ini bawaan TOA ya. Jadi ini yang dimaksud dengan saklar double. Jadi di sini ada 6 pin, tapi di sini kanan kiri dijumper. Jadi kondisinya kayak tadi nih, kayak gini. Jadi kalau ini di bawah, ini mati. Harusnya kalau ke sana dia nyala. Nah, berikutnya bagaimana cara kerja dari saklar ini. Nah, ini supaya gampang, ini saya coba bikinkan gambar simulasinya teman-teman ya. Jadi ini saklarnya, ini saklar tadi ya. Kalau kita lihat di sini yang digabung itu, yang dicolok itu nomor bawah, yang paling kanan, terus tengah sama yang paling atas. Sebenarnya ini simpel sekali. Nah, ini ada dua kondisi. Nah, ini anggap aja ini dari positif negatif, yang dari mixer ataupun dari ampli, yang ini mic-nya. Jadi kondisinya adalah positif ditaruh di pin bawah, kemudian dijumper juga langsung ke mic. Begitu pula yang negatif, ini ditaruh di pin tengah, nanti ini dijumper ke negatifnya mic. Nah, saklar di sini dia fungsinya memutus ataupun nge-short ataupun tidak. Artinya kalau kondisi dia di sini, dia ngejumper antar positif dan negatifnya, ini dijumper.
Nah, ketika di jumper maka di sini terjadi short. Ketika terjadi short, maka mic atau belitan di sini nggak berfungsi. Maka terjadilah yang namanya sistem off ya, off. Jadi mic tidak berfungsi. Tapi teman-teman, ketika teman-teman geser yang saklarnya awalnya di bawah menjadi ke atas, ini kan dia ngejumper antara yang pin kiri dengan pin tengah. Nah, sedangkan pin tengah dengan pin kanan ini menjadi open, artinya tidak nge-close karena udah digeser saklarnya. Ketika kondisi ini di open tengah sama kanan, artinya dia bypass dari bawah nih, dari mixer positif langsung ke mic, mixer negatif ataupun ampli power negatif ini langsung ke mic, maka terjadilah rangkaian dan mic bisa bekerja. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Artinya kalau seandainya kondisinya mau atas mau ke bawah dia nyala terus, berarti bisa dipastikan kira-kira kenapa? Berarti kalau nyala terus tidak terjadi kontak yang pas. Nah, harusnya kan kayak gini nih. Ketika dia di bawah atau kondisi off, ini sama ini harusnya di short. Tapi kondisinya tidak nge-short. Ketika tidak nge-short, maka di sini positif akan terus bypass ke sini, negatif akan terus bypass ke sini. Antara positif dan negatif dia tidak terjadi short sehingga mic masih bisa berfungsi. Nah, berarti yang kita harus lihat adalah isi di dalamnya ini biasanya bermasalah, kontaknya kurang pas. Nah, positif dan negatif ini tidak terjadi short ketika kondisi off. Kalau dia terjadi short, maka dipastikan mic-nya akan mati. Jadi ini kita bisa perhatikan kabel merah ini dari mixer atau ampli yang positif, dia di jumper ke kuning, ini di pin yang kanan, di jumper ke kuning, dia masuk ke positifnya spoolnya. Kemudian yang hitam sama putih di jumper di pin yang tengah, dia masuk ke negatif. Artinya ketika kondisi seperti ini dia harusnya open antara tengah sama yang kanan, sehingga dia terjadi aliran di sini. Nah, tapi ketika di seperti ini harusnya dia nge-short sehingga mic-nya bisa mati. Sekarang teman-teman nggak perlu dibuka dulu ininya, jadi kita cukup ngebuka, ngecek di bagian dalamnya ini kira-kira seperti apa isinya ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini ya, apa aja untuk alat ngebuka. Jadi ini dia hanya ngejepit, kita buka dulu sedikit. Oke, ada yang ngejepit lah. Nah, sebenarnya ini teman-teman bisa tarik tapi pelan-pelan. Nah, kira-kira gini ya teman-teman isiannya. Jadi biasanya yang di dalamnya sini nih, ini nggak pas nih. Nah, ini kan harusnya dia ketika digeser dia akan ngejumper antara, kalau dari sini dilihat antara pin tengah dengan yang kanan harusnya itu di jumper, di short. Nah, kalau di short dia mic-nya harusnya mati. Nah, ini bisa dipastikan ketika digeser tadi ke kanan atau ke bawah dia nggak menjadi short ya, sehingga mic-nya tetap akan nyala. Sebenarnya kalau mau simple ganti aja, tapi ini saya bikin tutorial yang masih menggunakan alat yang ada. Nah, ini kalau dilihat ya, jadi ada pin seperti ini. Ini kita coba bersihkan, kita posisikan lagi ke sebenarnya seperti ini ya teman-teman. Tapi saya coba akan kasih ini ya sedikit pelumas. Nih dalamnya seperti ini ya teman-teman. Ini dalamnya, ini ada nanti yang buat ngekontak nih. Dan harusnya kan geser gini. Nah, kondisinya kita coba kasih pelumas dikit aja. Ini saya pakai dikit aja, nggak usah banyak-banyak, jadi cuman memastikan pas dia gesek lancar ya, dikit aja. Termasuk yang ini juga sedikit. Karena kalau terlalu banyak nanti dia jadi menghalang. Yang penting dia bisa licin. Nah, kemudian kita pasang lagi. Ya seperti ini ya. Ini
gerak kanan kiri. Nah, jadi seperti ini ya. Teman-teman boleh menggunakan kayak semacam minyak telon, ataupun yang penting dia bisa ngebersihin ya. Takutnya area kontak tadi yang nggak kurang pas ya. Di sini. Nah, salah satunya kita bisa coba ngetesnya bisa menggunakan ini ya, avometer. Jadi dia apakah nge-short. Nah, ini kita tes. Kalau dia kondisinya bunyi, dia nge-short. Ini ya, jadi dia udah nge-short. Di kondisi mati. Coba kita nyalain, kita tes lagi. Nah, dia gak bunyi ya, artinya ini kondisi mati. Coba kita matiin lagi. Nah, udah bunyi ya. Jadi ini kemungkinan besar udah bisa nih saklarnya. Kita rapikan dulu biar pas nutupnya ya. Baik, kita coba ya teman-teman. Jadi ini kondisi tadi ya, ini kondisi kanan mati, ini kondisi nyala, kondisi mati. Coba kita kondisi mati. Tes 1 2 1 2. Enggak ada ya. Coba kita nyalain. Tes 1 2 1 2. Bismillah, dicoba. Kita matikan. Tes 1 2 1 2 1 2, dicoba. Ya, seperti itu ya. Tes 1 2. Bismillah, dicoba. Kita matikan. 1 2 1 2 1 2 1 2. Ya, itu ya teman-teman. Jadi sangat simpel sekali, tidak perlu ganti. Kalau teman-teman bingung, hanya ngebongkar dan bersihkan bagian dalamnya. Ya, baik teman-teman, ini sudah kita perbaiki dan sudah normal kembali. Kita kemudian pasang lagi ke wadahnya ya. Nah, banyak yang bertanya, ini kabelnya kan tidak ada shield, tidak ada ini kabel bawaan ya teman-teman. Ini kabel bawaan, ini juga kabel bawaan dari spool. Jadi kita nggak ngeganti kabel sama sekali. Sebenarnya teman-teman nggak apa-apa pakai kabel yang seperti ini. Ini mungkin nggak ada shield, nggak ada pengaman gitu ya. Tapi karena ini bahannya metal, jadi noise apa segala macam bisa dihilangin dari ini ya. Ini pengamannya juga. Jadi kalau ada induksi ataupun gangguan dari sinyal luar, dia bisa aman dari wadahnya. Kecuali wadahnya mungkin yang semi plastik ya teman-teman, maka kabelnya harus yang bagus supaya dia tidak terpengaruh dengan noise dari luar. Oke, kita pasang. Masangnya ini pastikan pas ya. Jadi ini ada lubang sebenarnya nih teman-teman, ini ada lubang. Ini pastikan pas dengan lubang yang di atasnya, baru kita pasang ini. Oke, sampai kuat, maka di sini dia akan kokoh ya, harus kuat ya. Jadi karena nanti ini akan nyoba di sini. Nah, pas ya. Oke, berikutnya kita pasang ininya ya, saklarnya. Oke, kita coba dulu ya. Kondisinya lah. Tes 1 2 1 2, dicoba. Bismillah. Kita matikan. Tes 1 2 1 2, dicoba. Ya, udah. Jadi udah normal ya. Ya, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa tutup lagi. Oke, kita coba. Ini kondisi mati. Tes kita nyalain. Tes 1 2. Oke. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman cara memperbaiki saklar yang bermasalah. Jadi teman-teman nggak usah beli baru, dia hanya sedikit bermasalah di kontaknya, teman-teman bisa buka, nggak usah khawatir. Yang penting ingat-ingat pas ngebongkar posisinya di mana.
Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak, sampai jumpa.